Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iin Indiani dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi berkenaan dengan proposal penelitian. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Febrian Alwan Bahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang mana kelompok kami itu kelompok 1 dengan anggotanya itu ada saya sendiri Iin Indiani, yang kedua ada Salwa Ajahra, yang ketiga ada Reki, dan yang terakhir ada Elizabeth Tambubolon. Baik, kelompok kami mengambil judul yakni analisis dampak pemotongan anggaran APBN, APBD terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan juga instansi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi dari penelitian ini? APBN memberikan anggaran kepada pemerintah daerah yang disebut dengan APBD, yang mana pengelolaan APBN dan juga APBD sangat berpengaruh terhadap instansi dan juga seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga serta dapat mendorong pertumbuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemotongan anggaran dapat ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan atau mengalihkan dana ke area yang lebih membutuhkan. Mengenai hal tersebut, pada realistisnya dalam analisis pemotongan anggaran ini mempengaruhi kinerja daripada kementerian, lembaga, instansi, dan juga perangkat daerah, baik dalam hal operasi, layanan publik, maupun pencapaian target. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis Dampak Efisiensi Anggaran APBN, APBD terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan instansi di Indonesia. Terkait efisiensi belanja ini, khususnya belanja pemerintah daerah, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa alokasi dana anggaran masih banyak yang tidak efisien. Menteri menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang membelanjakan anggaran hanya untuk upah atau biaya tenaga kerja. Baik, identifikasi masalah yang kelompok kami ambil yakni masalah yang terdapat dalam latar belakang kami, yaitu yang pertama ada ketidakefisienannya anggaran APBN dan APBD. Yang kedua yaitu melambatnya realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kinerja lembaga. Yang ketiga, kualitas SDM atau sumber daya manusia menjadi rendah akibat pemotongan anggaran APBN dan APBD. Yang keempat, kurangnya strategi atau tupoksi yang dimiliki dalam meningkatkan anggaran. Selanjutnya itu rumusan yang kami ambil berdasarkan latar belakang dan identifikasi, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang melatar belakangi efisiensi anggaran APBN dan APBD. Yang kedua, bagaimana dampak realisasi anggaran terhadap hasil pencapaian kinerja lembaga. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia di tengah keterbatasan APBD dan APBN yang tersedia. Dan yang terakhir, apa strategi yang digunakan kementerian atau instansi dalam menghadapi pemotongan anggaran dalam menjalankan tupoksinya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Kelompok kami yang pertama untuk mengetahui konsep anggaran dan latar belakang efisiensi anggaran. Yang kedua, untuk mengetahui hasil anggaran terrealisasikan sesuai dengan pencapaian kinerja lembaga dalam pemotongan anggaran. Dan ketiga, yaitu untuk memberikan solusi dalam meningkatkan SDM, sumber daya manusia berkualitas di tengah terbatasnya sebuah anggaran. Dan yang keempat, yaitu untuk memahami strategi apa yang tepat guna menghadapi pemotongan anggaran dan tetap menjalankan tupoksi dari masing-masing tugasnya. Yang kelima, ada manfaat penelitian dari kelompok kami. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, diharapkan bagi setiap pihak mampu memberikan strategi dalam menyoroti pemotongan anggaran pada APBN atau APBD, terutama dalam tugas dan fungsi kinerja lembaga dan instansi di Indonesia.
Diharapkan juga dapat menjadi gambaran dalam mengetahui informasi mengenai anggaran ini. Yang kedua ada manfaat praktis. Tadi sudah disinggung mengenai manfaat teoritis, sekarang praktis. Nah, diharapkan dapat memperkaya hasanah mengenai anggaran APBN atau APBD, dan diharapkan bagi pembaca dan penulis dapat menambah informasi dan wawasan mengenai dampak dari adanya pemotongan anggaran dan juga dapat menjadi bahan kajian dalam menyikapi kondisi anggaran. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, apa sih definisi dari efisiensi anggaran? Efisiensi dalam konteks anggaran dapat diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan hasil dengan maksimal, meminimalisir pemborosan. Ini mencakup penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Dalam pengelolaan anggaran, efisiensi bukan hanya sekedar penghematan, tetapi juga melibatkan pengalokasian dana secara strategis dan tepat sasaran. Yang kedua, ada jenis-jenis anggaran yang dapat ditetapkan sebagai APBN. Apa sih APBN itu? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mana merupakan anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Fokus efisiensi pada APBN mencakup pengurangan belanja yang tidak mendesak dan pengalihan dana ke program-program yang lebih prioritas. Sedangkan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah. Nah, efisiensi dalam APBD berfokus pada pengelolaan dana yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan daripada masyarakat ini. Badan Usaha Milik Negara atau biasa kita kenal sebagai BUMN, efisiensi anggaran juga diterapkan pada BUMN yang memiliki target dividen. Pengelolaan yang efisien di BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan di suatu negara. Oke, baik, selanjutnya kita beranjak ke ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daripada efisiensi anggaran. Ada faktor internal, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran. Baik, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi anggaran. Tidak terlepas dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran, baik dari manajemen puncak maupun staf, yang dapat meningkatkan komitmen dan akuntabilitas. Keterbatasan manajemen puncak yaitu manajemen puncak yang aktif dalam meninjau dan mengesahkan anggaran dapat memotivasi pelaksana untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Laporan yang akurat dan tepat waktu, yang mana laporan yang tidak akurat dapat menyulitkan identifikasi penyimpangan, sedangkan laporan yang terlambat dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua, kita beralih kepada faktor eksternal. Yang pertama ada inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi yakni yang terkendali dapat membantu pemerintah dalam memanfaatkan dana secara efisien. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang produktif dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dan efisien penggunaan dana. Yang ketiga ada produk domestik regional bruto atau PDRB yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik yang dapat mendukung efisiensi penggunaan anggaran. Yang keempat yaitu pengukuran efisiensi anggaran, yang mana pengukuran efisiensi anggaran ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja langsung dengan anggaran yang telah direncanakan. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan presentasi dari efisiensi. Baik, yang kelima yaitu pentingnya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang tentunya maksimal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang efisien,
pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga dapat mendorong daripada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kita berbicara tentang efisiensi anggaran, kita tidak hanya membahas angka-angka di atas kertas saja, namun efisiensi anggaran adalah tentang bagaimana kita dapat menggunakan sumber daya yang terbatas ini untuk mengatasi hasil yang maksimal. Bayangkan jika setiap rupiah yang kita keluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Ini adalah tantangan yang dihadapi khususnya oleh pemerintah kita pada saat ini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap hanya fokus pada penghematan, tetapi juga pada bagaimana kita dapat mengalokasikan dana secara strategis dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan anggaran. Kita dapat menciptakan komitmen yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita bersama-sama mendorong efisiensi anggaran yang tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga dapat memberikan manfaat khususnya bagi kita sebagai masyarakat. Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil itu sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. Selanjutnya yaitu bab 3 dengan bahasan metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research, yang mana tanpa melakukan wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal, terus laporan resmi dari pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran APBN dan APBD, dan kinerja kementerian, lembaga, serta instansi yang ada di Indonesia. Menurut Z, tahun 2004, studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan literatur sebagai sumber utama dalam menggali informasi dan membangun argumentasi ilmiah. Penelusuran literatur dilakukan melalui database seperti Google Scholar, portal Garuda, dan jurnal institusi pemerintah dengan kriteria publikasi 5 tahun terakhir yang relevan dengan topik yang kita pilih. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknis analisis isi atau konten analis untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait dampak pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran terhadap efektivitas program kerja dan pelayanan publik sebagaimana dijelaskan oleh Krievendorf tahun 2004. Analisis ini merupakan metode untuk menarik inferensi yang valid dan sistematis dari teks atau dokumen yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti atau penyusun dapat menyimpulkan secara teoritik atas dasar sintesis dari berbagai hasil penelitian dan dokumen yang telah ada dalam penelitian ini. Lalu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research yang tadi sudah dijelaskan, yang tanpa melakukan wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bab 4 kelompok kami, hasil dan juga pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang dari efisiensi anggaran dalam APBN dan juga APBD. Yang pertama, kita harus membahas dulu apa itu efisiensi. Nah, menurut pendapat dari Susilo, efisiensi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu pekerjaan diselesaikan sesegera mungkin sesuai dengan prosedur dan dengan kemampuan yang maksimal sehingga individu atau kelompok dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Yang kedua yaitu ada anggaran. Anggaran ini merupakan suatu bentuk rencana keuangan yang disiapkan untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dituangkan dalam bentuk nominal. Anggaran berfungsi sebagai untuk operasional suatu organisasi, khususnya di sektor publik, dalam angka-angka keuangan. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi ini merupakan salah satu unsur fundamental dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan pendapat Mardiasmo, terdapat 4 komponen utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem transparansi akuntabilitas dalam sektor publik. Yang B yaitu struktur dan proses penyusunan APBN dan juga APBD. Yang pertama ada prinsip dasar, yaitu berdasarkan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kedua, terdapat sesuai dengan RKA, pengesahan di DPRD. Yang ketiga ada transparansi, partisipasi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu dampak realisasi anggaran dalam pencapaian. Yang pertama ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini adalah tingkat strategis mengubah alokasi jadi hasil nyata. Ada layanan, program, dan juga operasional. Yang selanjutnya itu riset menunjukkan bila realisasi bantuan sosial dan pendidikan rendah, ketimpangan meningkat, IPM stagnan, instruktur tertunda, dan kegiatan kelembagaan akan terganggu. Yang kedua yaitu dampak efisiensi anggaran terhadap program kerja organisasi dan juga instansi yang ada di Indonesia. Nah, dalam konteks organisasi dalam kampus itu ada yang namanya organisasi kemahasiswaan. Efisiensi anggaran dapat berdampak langsung pada kelangsungan dan kualitas pelaksanaan daripada program kerja setiap organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari organisasi mahasiswa, terdapat beberapa dampak yang sekiranya muncul akibat efisiensi anggaran ini yang ditetapkan oleh pemotongan dana. Pertama, walaupun tidak ada program kerja yang dibatalkan secara eksplisit, penggabungan beberapa program menjadi satu kegiatan menjadi salah satu strategi untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Selanjutnya yaitu ada dampak realisasi dan efisiensi anggaran. Pertama ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran bukan cuma penyerapan dana, tapi ini soal bagaimana anggaran bisa benar-benar ngasih dampak nyata, kayak peningkatan operasional. Kalau misalkan anggaran nggak sesuai rencana atau dipotong, itu dapat membuat program nggak berjalan, bahkan rentan karena banyak ketergantungan pada anggaran negara. Misalnya pemotongan tunjangan. Nah, tunjangan ini bisa berdampak ke turunnya kualitas pendidikan pada saat ini. Yang kedua ada motivasi dan juga produktivitas. Motivasi dan juga produktivitas ini, orang-orang dalam organisasi, termasuk organisasi mahasiswa, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Kalau misalkan anggarannya lambat turun atau dipotong, semangat kerja bisa turun karena programnya nggak bisa berjalan. Tapi kalau misalkan lembaga atau organisasi yang adaptif bisa tetap produktif lewat strategi kayak kolaborasi, mencari sponsor, mencari media partner, dan juga lainnya untuk meningkatkan kualitas daripada organisasi tersebut dan untuk menjalankan program kerja dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu dampak ke kualitas. Pemotongan anggaran berdampak kepada kualitas SDM, mulai dari dosen sampai mahasiswa. Tanpa dana yang cukup, fasilitas dan program peningkatan jadi akan terhambat. Tapi meskipun ada tekanan, mereka tetap semangat dan membuktikan bahwa bisa produktif dengan adanya efisiensi anggaran di kala sekarang ini. Selanjutnya yaitu strategi tupoksi meningkatkan anggaran. Yang pertama, bentuk strategi peningkatan tupoksi. Strategi yang diadopsi oleh kementerian atau lembaga dalam menghadapi pemotongan anggaran tidak bisa dipisahkan dari pemahaman mengenai apa itu strategi. Dalam literatur manajemen,
Win dan Hanjar 2012 menggambarkan strategi sebagai rencana komprehensif yang mengintegrasikan tujuan organisasi, kebijakan, dan langkah-langkah utama untuk mencapai sasaran jangka panjang. Di sisi lain, Minberts 1994 menawarkan sudut pandang yang lebih luas, di mana strategi tidak hanya dilihat sebagai rencana atau plan, tetapi juga sebagai pola tindakan atau pattern. Posisi atau position dalam konteks eksternal, pandangan atau perspektif organisasi terhadap tantangan, dan bahkan sebagai taktik atau ploy untuk mengatasi rintangan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan penjelasan dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemotongan anggaran APBN atau APBD memberikan dampak nyata terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan juga instansi yang ada di Indonesia. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah memang bertujuan untuk menstabilkan kondisi fiskal, namun dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan konsekuensi yang beragam, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan juga pelayanan publik. Pemotongan anggaran berdampak pada menurunnya realisasi program kerja, terlambatnya pelaksanaan kegiatan, serta menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan internal seperti kurangnya perencanaan yang matang, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja juga memperburuk efektivitas pelaksanaan daripada pemotongan anggaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada saran mengenai analisis dampak pemotongan anggaran terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan juga instansi yang ada di Indonesia. Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan untuk menjadi pertimbangan untuk pihak-pihak terkait sebagai bahan masukan penelitian selanjutnya. Pertama, bagi pemerintah khususnya kementerian terkait pengelolaan anggaran negara diharapkan ke depannya dapat melakukan pemotongan anggaran secara lebih selektif dan berbasis pada evaluasi kinerja sebelumnya. Hal ini penting agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu program-program prioritas. Yang kedua yaitu bagi instansi dan lembaga pemerintah perlu adanya strategi atau penyesuaian internal dalam menghadapi perubahan alokasi anggaran, seperti dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana serta memperkuat sistem monitoring dan juga evaluasi terhadap capaian kinerja. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.